Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cari pengganti casing yang lama nggak nih? Terus cari yang super lega, harga tergolong murah. Kalau iya, maka video ini bisa jadi referensi. Sebelum dilanjutkan bahasan casing satu ini, monggo bantu channel saya melambung jauh lebih tinggi dengan cara pencet tombol subscribe, tombol lonceng, tombol share, dan juga tombol thanks. Udah gitu doang. Jangan lupa tinggalkan komentar. Casing satu ini bisa dipasang motherboard ATX bahkan extended ATX. So pastinya micro ATX dan mini ATX bisa banget dipasang. Cuma bakal kekecilan. Enggak sih, maksudnya kelihatan kecil ya kalau dipasang di casing sebesar ini. Ayo, casing apaan coba? Ada di judul, bos. Basa-basi doang, bro. Ya kali nggak baca judul atau gimana, ya kan? Yap, sesuai judul yaitu Segotep Endura Pro Plus Black. Harga Rp689.000. Kalau mau warna putih tinggal nambah Rp10.000. Dan merek ini dipegang oleh S-Gear sebagai distributor resmi merek Segotep. Beberapa kelebihan casing ini yaitu bisa dipasang total 9 kipas nih ukuran 12 cm. 3 di atas, 3 di bawah, 2 di samping dan 1 di belakang. Bagian atas dan bawah ini bisa dipasang 2 kipas 14 cm nih, termasuk di bagian belakang. Kemudian support radiator 240 atau 360 bagian atas. Panjang VGA maksimal bisa dipasang hingga 420 mm nih. Tinggi CPU cooler maksimal 178 mm dan panjang power supply maksimal 260 mm. Lebih detailnya bisa dilihat di video ya atau di deskripsi. Dari dus depan sih udah nampak ya bentukan casing Segotep Endura Pro Plus ini gimana. Walaupun cuma gambar hitam putih, hitam coklat, tapi masih cukup jelas bentukan casingnya. Untuk detail spesifikasi casing ada di bagian belakang dusnya. Setelah dikeluarkan kelihatan casing ini lumayan gede ya dan semuanya serba hitam. Bro, ini casing loh yang hitam. Kok jadi layarnya gelap-gelapan gini sih? Balikin dong. Nah gitu. Kaca bagian depan sama samping ini dibuat seolah-olah menyatu ya, karena nggak dikasih frame di bagian pinggiran kacanya. Ditambah lagi list hitam yang mempertegasnya. Nah, untuk membuka penutup kacanya ini modelnya samaan dengan Endura 1. Modelnya model tarik nih. Buka tutup ginian rada ngeri-ngeri sedep ya. Takut keluar ilmu nggak sabaran, yaitu ilmu isome. Apa itu, bos? Coba dibalik, jadinya emosi. So kalian harus sabar banget buat narik plat di bagian pinggir kacanya ini. Salah satu trik biar cepet kebuka penutupnya, saya pakein kartu ATM nih dan dimasukin di sela-sela yang udah kebuka ya, biar mendorong pengunci bagian dalamnya dan langsung kebuka. Ada 2 plat besi di bagian kacanya ini ya, bagian atas dan bagian bawah. Terus untuk kacanya ini lumayan tebal nih dan ketebalan kaca samping ini sama dengan ketebalan kaca depan. Bagi yang bingung buat pemasangan perangkat atau bongkar-bongkar casing ini, ya liatin aja buku manualnya. Nggak usah males, ntar malah tanya sana tanya sini. Untuk jarak motherboard dengan bagian atas casing ini nggak terlalu jauh ya. Tapi tenang, casing ini cukup lebar dan kalaupun dipasang radiator nggak bakal kepentok sama RAM yang profilnya tinggi. Terus coba lihat nih, dalam banget macam kondisi saya. Alah, ruang kabel manajemennya ini lega banget ya. Di web sendiri sih lebarnya 24 mm. Cakep nih. Lanjut di bagian samping ini bisa dipasang 2 kipas ukuran 12 cm. Tapi harusnya bisa juga dipasang radiator 240 kali ya. Pada bagian bawah di atas power supply cover ini bisa dipasang 3 kipas nih. Cuma kalau dipasang semua kipas, lubang bagian ini nggak bisa digunakan. Tapi tenang, masih ada 3 lubang manajemen di bagian power supply cover. Di bagian belakang casing ada 7 slot ekspansi. Satunya udah dibolongin dari sononya ya. Dan ventilasi bagian belakang ini cukup baik nih. Buat buka penutup semua slot ekspansi ini tinggal buka satu baut. Dan setelah kebuka ini bautnya nempel ya. Jadi nggak khawatir bakal hilang bautnya, kecuali hilang penutupnya juga. Sekalinya hilang, langsung dua-duanya. Sedih banget nggak sih? Pada bagian penutup kabel manajemen udah dikasih ventilasi udara yang memanjang.
Ini buat dua kipas di bagian dalam ya. Cakep ya, akhirnya diperhatikan juga di bagian sampingnya ini. Kemudian dua baut pengunci penutupnya ini samaan ya, model tempel juga. Dan ternyata di bagian dalam area ventilasi ini dikasih dust filter magnet. Jadi nggak cuma bolong doang, tapi diperhatikan juga urusan debu yang masuk ke casing ini. Sekarang coba kalian lihat cantelan buat kabel tis di area kabel manajemen ini. Cukup banyak tempatnya, bahkan sampai di bawah pun ada. Lanjut, di dalam bungkusan ini ada kurang lebih 10 kabel tis nih, 2 perapi kabel tis. Ini kalau nggak salah ya fungsinya. Terus dikasih tisu, ini buat bersihin kaca, bukan keringet ya, biar casingnya makin glowing pastinya. Dan satu bungkus lagi baut-baut pemasangan perangkat PC. Sorry nih, ada satu lagi nih, stiker segotep yang bebas kalian tempel di casing. Terserah mau tempel di mana, asal jangan di jidat. Ada satu area kosong yang seharusnya bisa ditaruh SSD nih, tapi kok nggak ada bracketnya, dan di webnya juga ini nggak ada tempat SSD di sini. Jadi buat apaan coba? Atau pakai SSD model tempel? Untuk kabel mengkabel casing ini udah black dan PP. Di sini ada konektor HD audio dan USB, front panel dan juga USB 3.0. Dan coba lihat area dalam power supply cover, luas nih. Kemudian ada rak harddisk yang modelnya ya seperti umumnya ya. Terus di sini kalian bisa mindahin rak harddisknya di posisi 1 dan posisi kedua. Kalau saran saya sih paling enak ditaruh di posisi pertama ya, biar ada space khusus yang cukup lega buat kabel-kabel power supply yang nggak kepake di bagian dalam casing ini. Pada bagian bawah casing, 4 kakinya dikasih busa. Sayangnya ukurannya kecil, tapi yang penting ada busanya ya. Kemudian untuk dust filter power supply-nya ini cakep ya, dikasih magnet juga nih, nggak seperti kebanyakan casing lainnya. Lanjut di bagian atas, luas ventilasi udara di bagian atas ini hampir satu bodi dan ada dust filter yang diberi magnet. Setelah kebuka ada 2 dudukan buat kipas 12 cm atau 14 cm atau juga dudukan radiator. Lanjut di bagian atas ini juga ada tombol power, reset, audio, USB 2.0 dan USB 3.0. Tapi ada yang nyeleneh dikit nih, karena semua port USB-nya dibikin warna orange, baik USB 2.0 maupun USB 3.0. Cuma kalau kalian teliti, port USB 3.0 dengan 2.0 itu ada bedanya ya. Dan juga di sini dikasih pembedanya karena ada labelnya. Buat pemasangan perangkat PC di casing ini nggak ada kendala yang berarti ya. Di sini saya pakai motherboard M.A.T.E.C lebar dengan CPU cooler tingginya 154 mm. Begitupun juga pemasangan konektor casing, walaupun sayangnya nggak ada lubang khusus buat motherboard M.A.T.E.C di bagian bawahnya ya. Yang bikin kabel-kabel ke motherboard itu kelihatan jadi nggak rapi. Syukur ini hitam casingnya. Kalau putih kelihatan banget kabel yang menjolor atau apa sih sebutannya. Untuk kabel SATA di casing ini aman ya, karena pas banget dengan lubang kabel manajemen. Buat pasang power supply ke dalam casing ini dan juga kabel-kabel power supply pun masih oke. Hanya saja konektor prosesor rada susah dipasang karena ukuran CPU cooler yang saya pakai ini cukup lebar ya. Buat pemasangan kipas, ini ada satu yang rada ribet nih, yaitu kipas bagian belakang. Lagi-lagi dikarenakan CPU cooler yang makan tempat. Jadi kalau mau pasang kipas di area belakang ini dengan posisi CPU cooler gede kayak gini, ini dimasukin kipasnya dari bawah nih, baru udah bisa dipasang. Sedangkan kipas bagian atas maupun samping ini aman dan terkendali. Untuk pemasangan VGA, berikut tambahan ekstensi nggak ada kendala nih. Malah kabel ekstensi besutan Texware ini pas banget di casing ATIC ini. Dan pemasangan harddisk pun terbilang gampang banget. Tempatnya luas. Bahkan kalau segotep mau, ini bisa dibikin satu rak harddisk nih di area kosong bagian ini. Dan karena space kabel manajemennya bagus, so cukup segini aja nih buat ngerapikan kabelnya. Gimana? Rapi nggak? Depan ataupun belakangnya? Setelah dihidupkan baru deh berasa banget aura cakep casing ini. Mau lebih cakep lagi sih sebenarnya pakai radiator 360. Terus ditambahin 3 fan bagian bawahnya. Cuma segini aja sih udah cukup ya. Di sini saya pakai VGA yang lumayan bongsor dan panjang besutan XFX. Tapi masih ada space yang kosong nih.
Pas nih kalau mau ditaruh miniatur buat memanis tampilan casing di bagian sampingnya. Oke, sekarang kita bahas kelebihan casing Segotep Endura Pro Plus ini. Pertama, harganya tergolong terjangkau dengan apa yang diberikan. Ruang yang cukup lega, bahan yang cukup tebal, dukungan radiator baik 240 ataupun 360, dan terakhir 3 dust filter yang dikasih magnet. Kekurangannya jelas nggak ada bonus kipas dalam paket penjualannya. Tempat storage yang tergolong terbatas. Belum ada USB Type-C, dan buat buka tutup casingnya ini nggak terlalu simpel. Selanjutnya silakan kalian nilai sendiri. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing Segotep Endura Pro Plus 1 ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.